Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Bidang An-Nisa Masjid Al-Firdaus Ibu Siti Rohmah. Yang kami hormati Ketua Panitia Kajian Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibu Hajah Siti Mahmudah SAG. Yang kami hormati Ustadzah Amalia Fadilah Habibah Fitri SSI Al-Hafidh selaku pemateri pertama. Yang kami hormati Ustadzah Ayul Fariqah SAG Al-Hafidh selaku pemateri kedua. Serta yang kami hormati dan kami sayangi seluruh peserta kajian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segenap panitia yang kami cintai. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, Rabb kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat, tabi'in, dan para pengikut beliau yang selalu istiqomah di jalannya. Amin. Baik ahwati fillah rahimatunallah, sebagaimana telah diumumkan oleh MC gitu nggih, pembawa acara, bahwa kajian sore hari ini kita akan mengambil tema tentang meraih surga bersama Al-Qur'an. Nah, sebelumnya beberapa ketentuan yang akan kita ikuti bersama dalam kajian kali ini. Yang pertama adalah penyampaian materi. Untuk tiap pembicara nanti kami beri waktu selama 30 menit. Yang kedua, sesi tanya jawab akan dibuka setelah kedua pembicara nanti menyampaikan materinya. Nah, selanjutnya untuk ini segera kita masuk ke materi. Kita dengarkan pemaparan materi dari pemateri pertama Ustadzah Amalia Fadilah Habibah Fitri SSI Al-Hafidh. Kalau tidak kenal maka tidak sayang, begitu ya Bu ya. Dan mungkin ada beberapa yang belum kenal siapakah beliau. Saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya ya. Yang pertama namanya adalah Amalia Fadilah Habibah Fitri SSI. Tempat tanggal lahir Jepara 16 Juni 1993. Alamatnya sementara di Ngripik Muneng, RT 2 RW 3 Gebok Kudus. Status menikah dengan satu penyejuk hati, baru satu ya. Pendidikan S1 Kimia Universitas Diponegoro. Pengalaman menghafalnya Pondok Tahfidz Nurul Furqon Jepara. Daurah Mutkin Rumah Tahfidz Tes Yayasan Indonesia Hatam Bandung. Dan berbagai daurah Quran serta tajwid juga beliau ikuti. Moto hidup beliau adalah kebahagiaanmu sesuai dengan kadar kedekatanmu dengan Al-Quran. Luar biasa gitu ya Bu ya. Jadi semakin beliau dekat dengan Al-Quran, semakin bahagia gitu ya Bu Budila ya. Baik, langsung saja kita panggilkan pemateri pertama kita, Ustadzah Dila Al-Hafidh. Kepada Ustadzah Dila, waktu kami persilahkan sepenuhnya, dan kepada ibu-ibu semua serta hadirin yang hadir pada sore hari ini, monggo sama-sama kita dengarkan pemaparan materi beliau bagaimana ikhtiar berinteraksi dengan Al-Qur'an. Gitu nggih? Baik, kepada Bu Ustadzah Dila Al-Hafidh, waktu dan tempat kami persilahkan. Apa duduk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi ushrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah pada sore hari ini masih diberikan nikmat nggih ibu-ibu nggih. Alhamdulillah nikmat iman, nikmat ihsan dan terutama adalah nikmat sehat. Insyaallah sehat semua nggih. Alhamdulillah, tidak ada yang sakit nggih. Nggih, alhamdulillah ya alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Sehingga di acara siang hari ini gitu nggih, di terik matahari yang sungguh sangat panas nggih. Alhamdulillah ibu-ibu, mbak-mbak juga ada nggih? Ada mbak-mbak? Ada yang alhamdulillah mbak-mbak juga semangat ya untuk menghadiri majelis Al-Qur'an pada siang sampai sore hari ini. Yang semoga dengan langkah kaki ibu-ibu, dengan niatan ibu-ibu untuk menghadiri majelis ilmu ini ditambah lipatan pahala dan keberkahan dalam hidupnya. Insyaallah itu nggih. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya duduk atau berdiri nggih, Bu? Berdiri saja nggih. Biar kelihatan semua nggih. Di sini saya sama-sama belajar, bukan saya yang bisa gitu nggih, tapi insyaallah kita di sini sama-sama belajar, sama-sama berusaha gitu ya, berikhtiar untuk mendekatkan diri dengan Al-Qur'an. Nah, di sini saya mengambil tema ikhtiar berinteraksi dengan Al-Qur'an, tanpa tapi, tanpa nanti, ya. Nah, di sini kenapa tanpa tapi, tanpa nanti? Kalau biasanya kalau kita sudah punya niat gitu ya, niat untuk menghafal Al-Qur'an, niat untuk belajar tahsin Al-Qur'an gitu ya. Nah, biasanya aku pengen belajar Al-Qur'an, aku pengen sih hafalanku lancar gitu ya. Tapi kayaknya kalau aku menghafal, kalau belajar malu gitu, karena bacaannya kurang bagus. Sehingga karena ada tapi, sehingga lambat laun sudah berapa tahun tidak jadi belajar, ya. Seperti itu boten, Bu. Nggih, nggih. Tanpa nanti juga. Nanti aja tahun berikutnya aja gitu ya. Insyaallah di sini akan dibuka kelas tahfidz, monggo gitu ya. Bismillah, sama-sama saling meniatkan diri kita, sama-sama saling membuat target gitu ya. Insyaallah bismillah kedepannya saya ikut program tahfidz ini, program tahsin gitu ya. Program baca Al-Qur'an dan semoga akan istiqomah sampai akhir hayat nanti. Karena program belajar Al-Qur'an itu tidak seperti pelajaran ya, Bu. Enggak setahun 2 tahun. Lulus SMP, SMA gitu nggih. Tapi insyaallah seumur hidup. Nggih, insyaallah itu nggih. Nggih, seperti kita ketahui nggih bahwa dalam hadis Bukhari dan Muslim, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan menghafalkannya. Di situ nggih. Pengen enggak, Bu, jadi orang yang sebaik-baik orang? Pengen nggih? Nggih, insyaallah pengen semua nggih. Nah, kita belajar gitu nggih, bagaimana salafus soleh gitu ya, para sahabat Nabi terdahulu gitu ya. Beliau berinteraksi dengan Al-Qur'an. Seperti sahabat Huzaifah, kenal boten, Bu? Huzaifah, mungkin pernah dengar namanya gitu nggih. Nah, Huzaifah itu interaksi dengan Al-Qur'an sungguh sangat luar biasa gitu ya. Beliau pernah ikut sholat malam bersama Rasulullah, ya. Saat sholat malam, imamnya Rasulullah dan Rasulullah membaca 1 rakaat itu dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nisa. Itu berapa juz, Bu? Al-Baqarah sampai An-Nisa. An-Nisa itu An-Nisa terakhir itu juz 6, 2 lembar setengah halaman. 1 rakaat itu bacaannya 5 juz, 2 lembar setengah halaman. Itu baru 1 rakaat. Kalau kita pripun, Bu? Misal di nanti Ramadan tahun depan gitu nggih. Di Masjid Al-Firdaus ada sholat tarawih. Sholat tarawih 1 juz per hari. Senang apa boten, Bu? 1 juz per hari. Senang apa sedih? Aduh, baru ternyata pas lagi sholat, baru 1 rakaat, gak selesai-selesai gitu ya. Padahal rakaatnya sampai 11. Nah itu Masya Allah gitu ya, karena kedekatannya dengan Al-Quran,
beliau tidak memikirkan bagaimana pegalnya kakinya, bagaimana ngantuknya karena saat malam gitu ya. Tapi beliau menikmati, sangat-sangat nikmat gitu ya, menikmati hafalan Al-Qur'annya dan mendengarkan hafalan Rasulullah. Nah, seperti saya dulu pernah ya, kalau di Masjidil Haram gitu ya, sholat tarawih itu 1 juz per hari ya. Itu dari jam 9 sampai jam 11. 1 juz 2 jam ya. Nanti ditambah lagi jam 1 sampai jam 3, 1 juz lagi. 1 juz lagi dan itu 2 jam lagi. Kalau kita seneng nggak Bu? Seneng. Betul nggak? Nah, makanya coba kita lihat gitu ya. Seberapa dekat kita dengan Al-Quran. Insya Allah kalau seandainya kita sudah menikmati Al-Quran, kita akan semakin senang dengan majelis-majelis Al-Quran. Apalagi mendengarkan Al-Quran. Gitu nggak? Dan ada lagi nggak? Seperti Umar bin Abdul Aziz gitu ya, khalifah yang Masya Allah kesibukannya sangat luar biasa. Beliau sangat-sangat sibuk gitu ya. Tapi beliau tidak pernah absen dari membaca Al-Quran. Sampai seorang pembantunya bertanya, kenapa sih harus baca Al-Quran? Padahal juga aktivitasnya banyak sekali. Kenapa harus baca Al-Quran? Dan beliau berkata bahwa aku tidak mau jauh dari Al-Quran. Beliau tidak akan mau jauh dari Al-Quran karena memang sehari kita melalaikan Al-Quran untuk memulai membaca lagi itu sangat susah Bu. Karena Al-Quran itu maha pencemburu, sangat-sangat cemburu. Mungkin kita terbiasa baca sehari dua halaman gitu ya. Ternyata besoknya sibuk, gak jadi besoknya lagi. Nah untuk mulai lagi membaca itu sepertinya agak susah. Nggih, jadi niatnya tuh harus mengembalikan niat lagi. Makanya kalau ini insya Allah di sini ibu-ibu sudah berkomitmen untuk membaca Al-Quran, misal minimal setengah juz, 1 juz, tolong dipertahankan. Karena untuk memulai lagi itu sangat susah. Ya. Untuk selanjutnya, nah biasanya apa aja sih kendala dalam berinteraksi dengan Al-Quran? Ada ibu-ibu di sini, salah satu di sini ada yang kendalanya? Ada betul Bu? Tidak ada waktu. Di sini ada waktu semua nggak insya Allah? Ada waktu untuk belajar Al-Quran? Ada nggak insya Allah ya? Ada waktu untuk tilawah? Ada buatan Bu? Alhamdulillah, ada nggak insya Allah? Nah biasanya karena tidak ada waktu. Jadi karena memang ritme aktivitas sehari-hari gitu ya, 24 jam sehingga dari pagi sampai malam untuk meluangkan baca Al-Quran itu tidak ada. Nah di sini coba kita berprinsip gitu ya bahwa luangkan waktu untuk Al-Quran. Jangan mencari waktu untuk Al-Quran. Kalau kita mencari waktu luang untuk Al-Quran, kita tidak akan pernah dapat waktu luang. Misal kita sehari-hari banyak aktivitas, ternyata kita punya waktu luang. Ya, bentar layah-layah main HP. Ternyata 1 jam. Ya, bentar layah-layah nonton TV. Gak kerasa 1 jam. Selanjutnya ada aktivitas lain. Sehingga kita tidak sempat membaca Al-Quran, gitu nggak? Nah di sini yang kedua adalah ngantuk. Biasanya kebanyakan pada nanya gitu nggak? Kenapa sih kalau baca Al-Quran tuh ngantuk? Di sini enten Bu, ibu-ibu yang ngantuk kalau baca Al-Quran? Banyak nggak? Kenapa penyebabnya? Kenapa ngantuk nggak? Kenapa? Nah di sini ngantuk tuh ada 3 tipe ngantuk, nggak? Yang pertama itu ngantuk karena kelelahan. Karena capek, lelah, sehari-hari udah kerja, sehingga malamnya belum baca Al-Quran. Jadi pas baca Al-Quran, baru buka Al-Quran, baru mau buka, tiba-tiba langsung jatuh, bobo. Nah itu mereka tipenya ngantuknya karena lelah. Nah misal dipaksa untuk misal nyapu, tetap ngantuk, berarti itu ngantuknya bisa dipahami. Bisa dipahami, tidur dulu baru bisa baca Al-Quran. Yang kedua adalah tipe yang misal kita baca Al-Quran ngantuk, baca buku ngantuk. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu rasanya sakit mata. Berarti itu kenapa Bu? Memang matanya sakit, ya. Terus yang ketiga adalah ngantuk karena dekat dengan Al-Quran. Jadi misal kita ada Al-Quran, mau ngambil Al-Quran, baru ngambil itu
wis ngantuk rasanya. Jadi kayak gimana sih? Tadi sampai mana ya? Baru buka tuh ngantuk. Ternyata setelah itu ngambil HP. Berjam-jam ternyata nggak ngantuk gitu. Ternyata nggak ngantuk gitu ya. Berarti itu tipe ngantuk yang digoda oleh setan. Jadi setan itu sangat nggak suka gitu sama orang membaca Al-Quran, apalagi menghafal. Jadi orang yang menghafal Al-Quran itu godaannya lebih besar, Bu. Jangan anggap orang yang hafal Al-Quran ya gampang gitu ya, gampang karena dia terbiasa dengan Al-Quran. Kalau orang yang bisa hafal itu godaannya itu semakin tinggi. Mungkin kalau masih membaca itu kan masih setannya kecil gitu ya. Jadi baru disenggol tuh udah ngantuk. Kalau yang sudah hafal disenggol nggak ngantuk. Diajak temennya lagi, teman-teman setannya senggol nggak ngantuk. Sampai mungkin raja setannya gitu ya. Raja setannya sampai ngajak, kok nggak bisa ya? Ya wis tinggalin aja. Mungkin dia memang bisa dekat dengan Al-Quran. Jadi godaannya lebih besar, ya. Saya hitung ya. Terus yang ketiga adalah tahsin biasanya belum bagus. Nah, insya Allah di sini sudah semua ya, Bu. Sudah bagus-bagus nggak? Tahsinnya? Nah, belum. Nggak apa-apa. Jika memang namanya belajar tahsin, belajar tajwid gitu nggak? Insya Allah tidak cukup setahun 2 tahun nggak? Insya Allah sepanjang hidup juga diperbaiki. Biasanya pun kita sudah belajar, nggak? Terus sudah dibaca nggih, pas baca. Itu perlu diperbaiki lagi. Siapa tahu lupa nggih. Tahu prakteknya misal, teorinya enggak tahu. Jadi diulang lagi. Gitu nggih. Jadi belajar tahsin juga perlu keistiqomahan. Perlu sepanjang hayat seperti kita membaca. Sama halnya tahsin kita terus, tilawah kita enggak pernah, kan sama aja nggih Bu ya. Sama aja kita latihan nyetir. Kita udah bisa nyetir tapi enggak dipakai. Sakit boten Bu? Boten nggih, karena tidak pernah dipakai. Makanya walaupun nanti tahsinnya mungkin belum bagus, tetap aja di-upgrade nggih. Tetap belajar karena insya Allah yang penting kita membaca Al-Quran. Karena dengan membaca kita insya Allah juga akan senantiasa terasah sehingga bacaan kita akan semakin bagus. Gitu nggih Bu? Yang selanjutnya adalah ini 3M. 3M apa? Makir gitu ya. 3M, malu. Nah biasanya ada komunitas-komunitas mungkin kelompok-kelompok Al-Quran gitu ya, kelompok-kelompok ngaji Al-Quran merasa malu, bacaanku belum bagus, jadi gak usah ikut. Karena terdorong rasa seperti itu jadinya malah tidak maju-maju gitu ya, karena memang rasa malu itu lebih tinggi daripada keinginan. Kalau keinginan kita lebih tinggi, rasa malu itu akan hilang sendirinya. Jadi kalau kita sudah bergabung bersama mungkin kelompok Al-Quran gitu, ngaji Al-Quran, itu lama-lama akan terasa nikmat. Nikmat karena, oh ternyata belajarnya enak ya, oh ternyata seperti ini ya. Jadi yang penting nyemplung dulu Bu, ya seperti itu ya. Terus yang selanjutnya adalah malas. Ya. Insya Allah di sini nggak ada yang malas ya Bu. Insya Allah semangat semua ya, semangat untuk belajar Al-Quran gitu, nggak ada malas. Berarti insya Allah ini enggak hilang gitu ya. Tapi namanya juga hidup gitu ya manusia. Malas itu pasti ada Bu, ya. Naik turun keimanan kan pasti ada nggak? Ada saatnya kita naik gitu nggak? Naik iman kita sehari bisa 5 juz misal, 5 juz Al-Quran. Besoknya tiba-tiba 1 juz, turun nggak Bu? Tapi alhamdulillah masih bisa baca. Besoknya naik lagi 2 juz, besoknya lagi nggak baca, ya. Itu kan namanya malas. Tapi kalau seperti itu langsung bisa malas sudah di titik tengah ya, langsung kita pikir lagi. Jangan sampai malas itu turun. Kalau malas sudah turun, itu akan susah untuk menarik lagi. Ya, untuk menarik semangat lagi. Ya, lagi menghafal. Kalau kita ingin menjadi penghafal Al-Quran, maka murojaah tidak seumur hidup. Jadi tidak ada anggapan bahwa menghafal selesai 30 juz ya. Ya selesai, udah nggak ngapa-ngapain. Itulah ada tantangan yang lebih berat untuk penghafal Al-Quran. Karena murojaah itu lebih berat daripada menghafal. Nggih boten Bu? Mbak? Nggih. Misal menghafal juz 30. Aku kemarin udah hafal 2 surat. Besoknya lagi, kok lupa lagi ya? Besoknya lagi, lupa lagi ya? Tidak apa-apa. Namanya juga penghafal, berarti memang konsekuensinya berarti lupa. Kalau kita nggak jadi penghafal, kita nggak akan lupa Bu. Karena nggak punya hafalan ya. Nah kalau kita punya hafalan ya pasti akan lupa. Dan untuk meminimalisir lupa itu dengan cara
murojaah, gitu nggih. Nah, yang ketiga adalah manajemen waktu. Nah, monggo ibu-ibu di sini, bagaimana biar waktu kita itu berkah dengan Al-Quran. Kalau saya sarankan, sehari minimal membuka hari-hari kita itu diawali dengan membaca Al-Quran. Mungkin habis qiyamul lail nggih. Bisa ada waktu misal 30 menit gitu nggih. Itu nanti ibu-ibu bisa baca. Misal nggak bisa satu juz nggak bisa misal nggih, satu kali duduk. Bisa 2 lembar misal. Sebisanya Bu, yang penting awali hari itu minimal dengan membaca Al-Quran. Insya Allah hari-hari kita itu akan senantiasa berkah dan enteng rasanya. Kalau saya rasakan seperti itu. Jadi misal kita kok tidak mengawali hari dengan Al-Quran, rasanya tuh kayak kemerungsung. Rasanya tuh kayak ada sesuatu hal gitu ya. Kan Allah juga udah itu ya. Bahwa kalau seandainya kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah kita juga akan dimudahkan dalam segala urusan kita. Itu nggih. Terus yang ini yang terakhir, tidak ada tempat belajar. Di sini biasanya banyak kan nggih yang punya keinginan kuat untuk belajar Al-Quran. Pengen tahsin, pengen pratasin, pengen tahfidz gitu ya. Pengen punya tempat yang untuk murojaah gitu. Tapi nggak ada gitu. Nah, alhamdulillah sekarang gitu ya, dari Masjid Al-Firdaus sudah menyediakan fasilitas gitu ya. Monggo ibu-ibu bisa bergabung. Insya Allah akan didampingi dengan pengajar yang super sabar nanti Bu. Insya Allah mendampingi ibu-ibu sampai bisa insya Allah gitu ya. Dan semoga akan kita penghafal Al-Quran di bumi Geribik indah ini itu ya. Insya Allah ya. Dan semoga kita ke depannya, tahun depan gitu ya. Tahun depan akan terlihat banyak orang-orang yang menghafal, mengaji Al-Quran di Masjid Al-Firdaus. Jadi selama 24 jam di Masjid Al-Firdaus tidak pernah lepas dari suara-suara Al-Quran. Itu luar biasa ya Bu. Nah, menambah keberkahannya. Gitu. Nah, solusinya apa sih? Dengan kendala-kendala tadi nggak? Ada ngantuk, ada malas. Tadi apa lagi Bu? Tidak ada waktu gitu ya. Nah di sini saya ngambil SSI. Nggak? Bukan sarjana sains gitu ya, tapi sabar, syukur, dan istiqomah. Nah, sabar. Namanya kita dekat dengan Al-Quran, kita harus sabar. Kalau tidak sabar, kita tidak akan bisa untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Karena belajar Al-Quran itu tidak berjenjang gitu ya Bu ya, tidak sampai tahun berapa lulus apa gitu ya. Tapi ini sepanjang hari. Jadi kalau misalnya kita belajar tahsin gitu ya, tahsin misal pas belajar tajwid gitu ya, nah gitu, kok ada yang salah, besoknya kita nggak sabar, kita pengennya cepet-cepet selesai gitu ya, kita akan merasa bosan dengan belajar Al-Quran gitu. Jadi kita harus sabar, kita harus memperbanyak sabar, stok sabar kita untuk baca Al-Quran. Kalau pengalaman saya dulu gitu ya, pas menghafal, kalau kita menghafal gitu ya, tidak ada tangisan, itu namanya tidak menghafal. Selalu ada tangisan. Saat kita memang diuji Allah dengan ayat-ayat yang sangat susah gitu ya. Kalau dulu saya memang surat Yusuf gitu ya, itu sangat-sangat susah dan lama gitu ya. Itu rasanya pengen nyerah gitu ya. Bahwa ya Allah, kayaknya aku nggak mampu. Kayaknya sudahlah itu aja gitu ya. Kok kayaknya susah, apa emang hatiku yang banyak dosa atau seperti apa gitu ya. Sampai seperti itu akhirnya mengingat lagi, apa niatan kita untuk menghafal Al-Quran. Nah ternyata memang saya pengen menghafal Al-Quran adalah karena ya pengen mendapat ridha Allah dan pengen masuk surga Allah. Dan Al-Quran yang saya inginkan akan menjadi syafaat untuk di akhir hayat nanti. Dan sehingga juga bisa memberikan mahkota untuk kedua orang tua. Dan kebetulan orang tua saya sudah meninggal, jadi memang itu menjadi motivasi saya untuk bagaimana saya memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita. Gitu nggih, insya Allah nggih. Di sini insya Allah ibu-ibu juga semangat ya untuk memberikan mahkota kepada orang tuanya nggih. Dan insya Allah semoga anak-anaknya juga menjadi ahlul Quran yang akan memberi mahkota kepada ibu-ibu semua di sini. Insya Allah itu. Dan di sini syukur. Nah, kita setelah Allah memberikan kita kemudahan untuk belajar Al-Quran, memberikan kemudahan untuk bersama orang-orang penghafal Al-Quran gitu ya. Kita harus meluaskan syukur kita. Kita harus senantiasa bersyukur dan bersyukur. Karena tidak semua orang Allah pilih untuk belajar Al-Quran. Dulu saya pas ikut Nurul Mutkin gitu ya di Bandung ya Bu. Dari
itu sebenarnya sudah selesai, cuma tinggal menguatkan gitu ya. Dari berapa orang ya? Dari sekitar 15 orang, itu tinggal cuma 8 orang. Dan itu sisanya memang tidak kuat, gitu ya. Oke. Dan tidak kuat, karena memang ternyata memungkinkan itu ya 24 jam harus bersama Al-Qur'an. Karena targetnya di sana ada bukan ziyadah lagi nggih, murojaah sehari sejuz selama sebulan. Sehari sejuz selama sebulan nggih. Ditambah tilawah sehari minimal 5 juz. Dan memang aktivitasnya makan, tidur dan Al-Qur'an. Salat ya, makan, tidur, salat, Al-Qur'an. Itu selama 2 bulan sampai 6 bulan. Seperti itu. Jadi kalau ini kita memang tidak sabar, tidak syukur gitu ya. Enggak mau Bu seperti itu. Tapi kembali lagi niat kita. Betapa Allah gitu ya memuliakan orang-orang penghafal Al-Qur'an. Bagaimana Allah gitu ya telah memberikan pahala yang luar biasa nanti di akhirat, ya. Seperti bercandaan orang-orang Palestina gitu, anak-anak Palestina. Kalau beliau bercanda sama temennya, hafalanmu berapa juz? Yang sini berapa juz gitu ya? Yang sini 5 juz, yang sini 10 juz, sini 15 juz misalnya. Wah, berarti besok rumah kita di surga beda. Karena hafal tingkat surga itu berdasarkan banyaknya hafalannya. Kita pengen yang mana, Bu? Pengen yang 5 juz, 10 juz, 15 juz, 30 juz? Pengen yang mana, Bu? 30 juz insya Allah ya. Tidak apa-apa, jangan pesimis. Bismillah niat kita gitu ya. Karena niat kita insya Allah jangka panjang. Yang penting doa dulu. Insya Allah nanti ikhtiar, semoga Allah mudahkan. Gitu ya. Dan yang terakhir ada istiqomah. Nah ini yang paling susah. Mungkin 3 kata ini, sabar, syukur, istiqomah, itu sesuatu hal yang gampang ya Bu, diucapkan ya. Bisa ada yang sedih, sabar gitu ya. Ini syukur aja bersyukur gitu ya. Tapi itu ada sesuatu hal yang sangat susah untuk diaplikasikan, ya. Sangat-sangat susah diaplikasikan. Karena 3 hal itu adalah bagaimana menjaga keikhlasan hati kita. Sabar itu tidak bisa dilakukan kalau cuma sabar ya gitu ya. Tapi benar-benar harus bisa merasakan sendiri gitu loh. Bagaimana tujuan dalam apa yang kita lakukan. Istiqomah, semoga istiqomah itu berat gitu ya Bu. Nah tapi insya Allah nanti kalau sini kita bersama para penghafal Al-Quran, para teman-teman yang ingin menghafal Al-Quran, insya Allah itu akan memudahkan kita, kan akan sama-sama menyemangati kita untuk menghafal Al-Quran, ya, insya Allah itu. Selanjutnya, nah 4 tahap menuju nikmatnya tilawah Al-Quran. Nah, sebelum saya jelaskan, di sini ibu-ibu merasa yang mana Bu? Tahap yang mana? Dipaksa. Ada yang merasa dipaksa Bu untuk tilawah Al-Quran? Enggak nggak? Insya Allah nggak? Enggak ada nggak? Dipaksa. Ada yang dipaksa? Ada dipaksa? Oh, alah dipaksa. Enggak apa-apa. Itu bagus, yang penting kalau dipaksa mau itu bagus nggak? Cuma dipaksa nggak mau, itu perlu evaluasi lagi nggak? Nah di sini ada 4. Dipaksa, kebiasaan, kebutuhan, dan kenikmatan. Nah yang pertama adalah dipaksa, ya. Jadi misal kita merutinkan merutinkan tilawah sehari 1 juz. Insya Allah di sini sudah sejuz semua ya Bu nggak? Hafalannya sudah 1 juz? Belum, ya. Tapi insya Allah setiap hari selalu baca Al-Quran, ya. Alhamdulillah, ya. Nah, pertama dipaksa, harus punya target. Misal target saya adalah tilawah Al-Quran sehari minimal 1 lembar misal, ya. 1 lembar. Nah, ibu-ibu di sini silahkan tilawah minimal 1 lembar. Misal kok hari ini berat banget, kayaknya sibuk, nggak bisa tilawah, megang Al-Quran aja rasanya berat gitu ya. Gimana tilawah gitu. Coba dipaksa Bu. Dipaksa gitu ya. Setiap hari. Nah, nanti insya Allah kalau sudah dipaksa, mungkin butuh waktu sebulan lah insya Allah ya. Nanti setelah itu akan menjadi kebiasaan. Tanpa kita maksa diri kita tuh kita udah biasa. Oh habis subuh ternyata, habis subuh ada waktu pengen baca Al-Quran. Habis maghrib pengen baca Al-Quran. Itu tuh menjadi kebiasaan kita. Ya. Jadi kebiasaan lama-lama. Sehingga menjadi kebutuhan. Nah kalau sini kita sudah merasakan Al-Quran menjadi kebutuhan kita gitu ya. Berarti kita misal sehari tidak baca Al-Quran, itu rasanya rasanya kayak gelisah gitu ya. Rasanya kayak
misal ada acara sehari gitu ya. Ya aku belum baca Al-Qur'an. Itu rasanya di pikiran tuh Al-Qur'an dan Al-Qur'an. Terus sampai rumah tidur gitu ya. Pokoknya aku harus tilawah dulu sebelum tidur. Secapek apapun pokoknya tilawah. Seayat pun enggak apa-apa, yang penting tilawah, ya. Itu adalah sudah menjadikan kebutuhan gitu ya, kebutuhan kita untuk membaca Al-Qur'an. Itu enggak? Nah, dulu pernah saya ikut pelatihan gitu ya, pelatihan di Solo. Ada metode tilawah. Nah, untuk di sini kan kalau tilawah sekarang ada one day one juz nih, Bu. 1 hari 1 juz. Mungkin kalau ibu-ibu sehari sejuz dengan aktivitas yang mungkin ngomong gitu ya, Bu ya. Masak, bersih-bersih rumah gitu kan waktunya mungkin susah gitu ya. Udah banyak aktivitas di rumah gitu ya. Nah, itu menawarkan beliau melakukan bukan riset sih ya, di rumah tafidnya itu. Jadi sistemnya tilawah dengan metode 10/120. Sudah pernah tahu, Bu? 10/120. Jadi 10 menit membaca Al-Qur'an per 120 menit. 2 jam, ya. Setiap 2 jam sekali baca Al-Qur'an. Dimulai dari jam 3. Jam 3, jam 4, jam 5 kan 2 jam. Jam 3 sampai jam 5 baca Al-Qur'an 10 menit. Tidak usah dilihat kuantitas bacaannya. Kuantitas banyaknya bacaan. Misal dari jam 3 sampai jam 5 hanya bisa dapat 1 halaman, enggak apa-apa. Ya. Nah, selanjutnya lagi jam 5 sampai jam 7. 10 menit lagi. Misal kok dapat nambah bagus 2 halaman lagi. Itu sampai nanti mungkin kalau istirahat jam pinten, Bu? Jam 10 ya? Jam 10 ya? Ya mungkin berakhir sampai jam 10. Berarti jam 2 sampai 3 sampai 5. 7 sampai 10. Berarti mungkin ada 12 waktu ya? 12 waktu untuk membaca Al-Qur'an. Dan itu insya Allah kalau kita rutin untuk seperti itu, jadi Al-Qur'an akan menjadi magnet kita gitu. Bahwa kalau ini jam berapa? Oh, ternyata aku jam segini belum baca Al-Qur'an. Langsung buka Al-Qur'an, baca selama 10 menit. Nanti lagi, oh jam berapa gitu. Mungkin itu bisa dilakukan kalau enggak banyak aktivitas gitu ya. Nah, monggo silahkan itu. Dan ada yang melaksanakan seperti itu, alhamdulillah sehari bisa sampai 2 juz. Tanpa terasa gitu. Karena memang selama 10 menit membaca Al-Qur'an. Nah, itu saya cuma sharing gitu ya. Monggo Ibu kalau bisa pengen melakukan, monggo dicoba gitu. Ini kalau bisanya cuma 4 waktu nih enggak apa-apa. Cuma jam 2 sampai jam 5, nanti siangnya kerja, sorenya mulai lagi 2 jam boleh. Itu ya. Nah, yang tadi ya, kenikmatan. Kalau seandainya kita sudah merasakan tadi ya, membaca Al-Qur'an dengan nikmat ya. Nah, membaca itu tidak harus hanya membaca dengan tahsin bagus, tapi kita juga mentadaburi Al-Qur'an, membaca arti dari Al-Qur'an, sehingga kita tahu arti-arti dari Al-Qur'an, ayat-ayat yang kita baca gitu ya. Apalagi kalau seandainya kita lagi sholat, diimami sama imam gitu ya, sholat bacaannya kita tahu artinya, itu kita akan nangis sendiri, Bu. Ya, kayak kita baca Al-Waqiah misalnya, itu kan menyebutkan bahwa 3 golongan gitu ya, golongan surga, neraka gitu kan. Nah, itu kita akan meresapi dengan sendirinya. Kita juga hafal, kita juga paham dengan artinya. Nah, kita tadabbur, nggih. Itu nggih sama nikmat. Nah, di sini yang terakhir nggih, 3 golongan dalam menyikapi Al-Qur'an. Terdapat di surat apa ini, Bu? Jangan Bu Ayul nggih, nanti tahu. Surat, ada yang tahu nih surat apa, Bu? Surat Fatir nggih, ayat berapa? 32, Masya Allah nggih, alhamdulillah. Nah, di sini ada 3 golongan dalam menyikapi Al-Qur'an. Yang pertama adalah faminhum dzalimul li nafsih. Nah, zalimul li nafsih, menganiaya diri sendiri. Nah, di sini sudah tahu gitu ya bahwa Al-Qur'an itu adalah peta hidup. Al-Qur'an adalah pedoman hidup. Jadi insya Allah kalau kita dengan dekat dengan Al-Qur'an, kita menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita gitu ya. Kita akan mudah untuk meraih surga Allah. Tapi dia zalim, dia enggak mau melakukan itu, tidak mau melakukan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Sehingga disebut dengan zalim. Yang kedua adalah muqtasid, mencampur adukan antara hak dan batil. Di sini mau membaca Al-Qur'an, mau mempelajari artinya, tapi tidak mengamalkan aktivitas tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Jadi cuma tahu-tahu aja, gitu, paham-paham aja. Kayak seperti orang-orang Yahudi itu kan banyak yang bisa baca Al-Qur'an ya, Bu.
bisa menghafal Al-Qur'an ya. Tapi secara kesehariannya, secara itunya dia mau menyembah Allah enggak? Enggak mau ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah ketiga adalah sabiqum bil khairat, mengamalkan Al-Qur'an. Ya. Nah, itu dan ketiga adalah sabiqum bil khairat. Nah, mengamalkan Al-Qur'an. Bagaimana kita sudah membaca Al-Qur'an, mentadaburinya dan kita mengamalkan Al-Qur'an sehingga aktivitas kita, keseharian kita apapun yang kita lakukan itu akhlak kita ada akhlak Al-Qur'an seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Yang terakhir ada kata-kata motivasi. Nah, di sini ya. Membaca atau menghafal Al-Qur'an adalah cara paling efektif dan paling hemat dalam menghimpun pahala. Ya, satu huruf yang dibaca minimal diberi pahala 10 kebaikan dan bisa berlipat-lipat. Dan orang-orang yang menghafal Al-Qur'an itu dalam menghafal pasti membaca berulang-ulang, ya. Kalau menghafal kan satu ayat bisa berulang-ulang ya, Bu ya. Nah, itu pahalanya semakin banyak gitu ya. Dan setiap hurufnya dianugerahi pahala dengan tanpa susah payah dan mengeluarkan biaya. Jadi kalau seandainya kita dekat dengan Al-Qur'an itu sebenarnya cara efektif untuk beribadah kepada Allah yang paling mudah. Dan insya Allah pahalanya juga langsung dari Allah dengan pahala yang banyak ya. Kalau infak sholat malam itu kan butuh pengorbanan luar biasa ya. Nah, kalau baca Al-Qur'an insya Allah tidak gitu. Hanya butuh kemampuan, tekad dan kuat gitu ya. So itu saja dari saya. Kalau ada salahnya dan dari saya, kalau ada kebaikan itu datang dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.